Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk hari ini kalian dipindah dulu kelas saya. Oke, jangan ribut. Bapak absen dulu. Abu Wildan, Adelia, Adrian Lili, Alia Sevia, Asti Zuhaira, Ashifa Salsabila, Ayama Sabita, Badansi Faris. Kenapa? Dapat Nurul Asfa, Dimas Maulana Mahmud, Fahmi Nur Akbar, Fatur Rahman Majid, Hafiza Zalfa, Yasmin Meliana Mansur, Khairun Nisa Salsabila, Mahfuz Muazzam, Nesya Purnamasari, Muhammad Khairul Faizi, Muhammad Rafiq Baihaqi, Muhammad Abdul Jabbar, Muhammad Al-Fatan Kurniawan, Muhammad Ibda Ramadhani, di sini ya, Muhammad Nur Rifat, Muhammad Wafijra, Nafa Aprilia, Nita Amelia Putri, Nizar Hafiz Rifki, Rega Fahreza, Riko Muhammad Wildan, Safira Aulia Putri, Samir Ramadan, Salum Nida Malika, Sunabira Tri Handayani, Sifah Khairun Nisa, Warnisa Putri, Zahra Lutfia Putri. Ya, ini semua ya. Oke, ya. Untuk supaya kalian fokus, ya, Bapak minta nanti kalau Bapak bilang merah, kamu tepuk tangan 1 kali. Kalau Bapak bilang kuning, kamu tepuk tangan 2 kali. Kalau Bapak bilang hijau, kamu tepuk tangan 3 kali. Paham? Tapi kalau Bapak bilang putih, diam. Paham? Yang salah ada hukumannya. Hukuman. Paham ya? Oke. Buat sini. Oke, siap ya? 1, 2, 3, merah, kuning, hijau, kuning. Yang salah nih. Oke, boleh lagi ya, itu baru pemanasan. Ya, Bapak minta yang khususnya putri, tepuk putih, betul. Merah, kuning, kuning, merah. Kamu putih Pak Putra? Aku. Diri dulu. Sekarang yang putra semua di sini ya. Oke. Tepuk putih, merah, kuning, kuning, merah, putih. Nah, maju dulu. Bang aja dulu bertiga. Kamu siapa lagi untuk? Nah, hanya sini orang-orang nggak tahu. Nih, ya. Konsentrasi nih. Tepuk putih, merah, kuning, kuning, putih, merah. Nah, udah belum. Sekarang kita akan belajar tentang Daulah Ayyubiyah
pemimpin besar Daulah Ayyubiyah. Daulah Ayyubiyah itu berdiri setelah Daulah apa? Siapa yang tahu? Betul. Ya. Daulah Fatimiyah itu ada di mana? Di Mesir. Ya. Fatimiyah dengan khalifahnya yang terakhir, ya, Al-Adid, maka digantilah oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Perhatikan. Ini siapa yang tahu gambar di mana? Israel. Gambar di mana? Hijrah. Betul. Ya, tepatnya kan Palestina luas nih. Tepatnya di kota apa? Kota Gaza. Inilah gambaran kota Gaza, yaitu negara Palestina yang dulu pernah dikuasai oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Diserang sama siapa? Israel. Tujuannya apa sih Israel untuk mengambil Palestina? Karena dia ingin mengambil alih Palestina, Palestina diusir, Palestina jadikan negara Israel Raya. Ya, nanti Palestina dihilangkan tuh di peta dunia sama orang Israel. Nih, ini bukti apa? Kekejaman Zionis Israel terhadap bangsa Palestina. Karena menurut mereka apa? Tanah Palestina itu adalah tanah nenek moyang mereka. Ya. Menurut mereka tanah Palestina itulah tanah yang dijanjikan. Ya. Mereka nanti akan mendirikan sebuah kerajaan. Namanya adalah kerajaan Daud. Daud itu adalah David. Nah, ini masjid apa? Masjid apa Arab? Yang kuning? Masjid Al-Aqsa. Ini ada di Yerusalem. Beda ya. Gaza mah di sononya. Kalau Masjid Al-Aqsa beda kota. Yang kotanya kota Yerusalem. Kota Yerusalem ini dijadikan kota 3 agama. Jadi perebutan. Ya, agama apa aja? Agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Ini kota Yerusalem, ini kota yang diperebutkan, ya, sama 3 agama. Dulu Yerusalem pernah jatuh atau pernah dikuasai oleh orang-orang bangsa Kristen Eropa. Orang Islamnya semuanya diusir, dihabisin semuanya, termasuk orang Yahudi juga, sama orang Kristen tuh, ya. Lantas, ketika perang salib muncullah seseorang yang bernama siapa nih? Siapa namanya nih? Siapa namanya? Salahuddin Al-Ayyubi. Dialah yang membebaskan kota Yerusalem dari kekejaman bangsa Eropa. Ya. Sekarang Palestina atau Gaza dihancurkan, dibom, dibunuh laki-laki, perempuan, anak kecil, semuanya dihabisin. Kenapa? Karena tidak ada lagi sosok seorang seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Nanti ketika Salahuddin menjadi raja, mendirikan kerajaan di Mesir, ya, Salahuddin terjadilah perang salib 2. Perang salib 2. Salah satunya Salahuddin membebaskan kota Yerusalem dari kekejaman orang Kristen Eropa. Orang Kristennya dibunuh enggak? Ketika Salahuddin berkuasa? Enggak. Orang Kristen dibebaskan. Ya, dibebaskan. Yang mau pergi ke rumah Eropa silakan. Yang mau tinggal di Yerusalem juga silakan. Tidak boleh ada peperangan. Oke. Ini, siapa ini? Mahfud bukan? Siapa ini? Ini adalah sebuah film, ya, cuplikan foto film yang nama filmnya adalah Kingdom of Heaven. Siapa yang pernah nonton film itu?
Kingdom of Heaven. Artinya apa? Kingdom apa kingdom perang? Raja Heaven itu ya surga. Ini adalah salah satu foto tentang film Kingdom of Heaven, yaitu tentang perang salib antara Salahuddin dengan orang-orang Eropa. Ini dia nih, ini raja Kristennya ini. Ya, ini jenderalnya. Dialah yang nanti akan menyerang kota Yerusalem. Ya, perang salib. Kenapa sih disebut perang salib? Lihat, kenapa disebut perang salib? Mahenenbai. Kenapa disebut perang salib? Siapa yang tahu kenapa disebut perang salib? Mahfud? Ara? Gak ada yang tahu? Coba hijrah. Lambang salib kayak gimana? Oh, coba sini gimana? Gambar salib kayak gimana? Gambar salib. Coba sini. Gambar salib, gambar salib. Gimana gambar salib? Gambar salib. Bentar dulu. Ini gambar salib kayak gitu, ya. Turun. Salib itu apa salib? Tusuk. Ini gambar salib nih. Jadi orang Kristennya itu ketika menyerang kota Yerusalem, mereka menggunakan lambang salib di sininya. Ya. Lihat aja. Negara yang memakai lambang salib negara apa? Banyak. Swiss diantaranya. Ya. Klub bola Eropa yang memakai lambang salib apa? Klub AC Milan. Ayo, siapa di sini yang jadi fans AC Milan? AC Milan, Inter Milan itu memakai lambang salib. Hati-hati nih yang jadi fans Inter atau AC Milan. Oke. Sekarang awal pendirian Daulah Ayyubiyah berdiri tahun 1171 setelah runtuhnya kerajaan dinasti Fatimiyah. Dinasti Ayyubiyah didirikan oleh yang namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Kenapa disebut dinasti Ayyubiyah? Kenapa? Karena diambil dari nama kakeknya Salahuddin. Misalkan si Mahfud nih mau jadi raja, dia mau jadi kerajaan di Sentul atau di Jorwetan, dia jadi raja. Nanti dalam kerajaannya dirubah tuh sama dia, ya kerajaan Mahfudiyah, atau Kesultanan Bani Mahfudiyah. Nah gitu, ini juga sama. Salahuddin Al-Ayyubi, pendiri kerajaan dinasti Ayyubiyah itu nama orang. Berkuasa, soal apa? Dinasti Ayyubiyah itu berkuasa kurang lebih 79 tahun. Ada berapa sultan? 9 raja. Rajanya misa-misa tuh, ya. Di Curugwetan 1, Curugkolon 1, gitu Mahfud. Ya. Siapa yang di sultan itu? Saudara-saudara Salahuddin. Kenapa yang jadi raja saudara-saudaranya? Supaya politiknya itu terkontrol. Sama si Mahfud jadi raja nih di Curugwetan, biar kekuasaannya secur beraya. Ya nanti yang jadi raja di Curugkolon adiknya, yang jadi raja di Sukabakti kakaknya. Nah, kayak gitu tuh sistemnya. Ini daftar Sultan Daulah Ayyubiyah. Yang pertama ada pendirinya Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, Al-Aziz Imaduddin, Al-Mansur Nasiruddin, Al-Aziz Saifuddin, Al-Kamil Muhammad, Ali Saifuddin, Soleh Najimuddin, Muazzam Quran Syah, dan yang terakhir adalah Ashraf Muzaffaruddin. Din semua nih, ya. Kerajaan dinasti Ayyubiyah ini ketika terjadinya gelombang gejolak perang salib. Ya. Sultan Salahuddin lahir di daerah Tikrit, Irak. Beliau berbangsa Kurdi.
Tahu sekarang itu Kurdi itu nggak punya negara, tapi adanya di perbatasan antara negara Iran, Suriah dan Turki. Lahir dari keluarga religius dan militer. Apa religius nih? Apa religius? Rega. Apa religius? Agamis. Religius itu agamis, yang taat beragama, nggak pernah ninggalin sholat, itu namanya religius. Beliau Salahuddin ketika masih kecil belajar ilmu agama dan militer sejak muda. Ketika masih muda, si Mahmud atau Salahuddin diajak perang sama kakeknya, yaitu Asyaduddin Syirkuh. Ini kepemimpinannya bisa dibagi ya, membagi wilayah ke keluarganya, Mesir, Damaskus, Aleppo, dan Yaman. Bekerja sama dengan penguasa Muslim dan kota dagang. Jadi Salahuddin itu membangun kekuasaannya, yaitu dengan melalui perdagangan, termasuk dengan berdagang dengan orang-orang Kristen, ya. Mengembalikan madhab Sunni di Mesir dan diberi gelar Sultanul Islam wal Muslim. Di dalam Islam itu ada dua aliran, ada aliran Sunni, ada aliran Syiah, ya. Sebelum Salahuddin di Mesir itu tadi ada kerajaan apa? Dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah ini madhabnya, alirannya adalah Syiah. Apa Syiah itu? Syiah itu adalah yang berpaham bahwa yang pantas menjadi pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bukan Abu Bakar, bukan Umar, ataupun bukan Utsman. Tetapi aliran Sunni, ya, berpandangannya terbalik, bahwa Sunni itu mengakui kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan termasuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu aja bedanya, ya. Secara fikihnya sama saja, hampir sama. Keperwiraan dan jihad. Pertama, pernah memadamkan pemberontakan dan menyatukan wilayah. Terus perang salib kedua tahun 1444 sampai 1192. Pertempuran yang penting, satu, Syafuriyah, dua, perang Hittin, dan tiga ini yang paling heroik. Yang tiga ini, pembebasan Baitul Maqdis di Yerusalem. Yang kedua, Sultan Al-Adil Saifuddin. Jadi dari 9 sultan itu yang paling berpengaruh itu 3 orang, yaitu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, Sultan Al-Adil Saifuddin, dan yang terakhir nanti Sultan Al-Adil Saifuddin Shah. Nama lengkapnya ini, beliau ini anaknya Salahuddin. Ekspedisi Mesir, militer ke Mesir, menumpas pemberontakan Koptik. Baca. Sultan Damaskus tahun 1200 sampai 1060. Nah, ini yang terakhir nih. Sultan Kamil Muhammad. Beliau ini adalah anaknya putra atau anaknya Sultan Al-Adil. Pernah memimpin pertahanan Dimyat dari pasukan Salib. Dimyat itu di Mesir. Yang kedua, pernah mengadakan perjanjian damai dengan Frederick, Raja Yerusalem. Di antaranya perjanjian ini, Yerusalem dikembalikan ke pasukan Salib. Kedua, Muslim Yahudi dilarang masuk kecuali ke Masjid Aqsa. Nah, ini nih, awal-awal keruntuhan dinasti Ayyubiyah itu ketika dipimpin oleh Sultan Al-Kamil Muhammad. Karena Sultan Kamil Muhammad ini tidak berani seperti ayah kakeknya Salahuddin. Ya, beliau ini melakukan perjanjian damai dengan orang-orang Kristen. Termasuk ini perjanjian yang merugikan Islam nggak? Merugikan kan? Yerusalem, Mesir. Orang Yahudi, Muslim nggak boleh ke Yerusalem kecuali ke Masjid Aqsa saja. Itu merugikan. Nah, ini awal-awal keruntuhan dinasti Ayyubiyah. Oke. Sudah paham nggak? Paham. Oke. Sekarang Bapak pengen kalian ini kerjasama, ya, bikin kelompok 1-7 orang, ya, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Paham ya? Atau ini aja perbaris aja deh, perbaris. Atau berhitung aja lah, berhitung supaya gampang. Yang perempuan nih berhitung 1 sampai 3. 1. Yang dapat nomor 1 tadi.
Udah dari tadi, Pak. Kenapa masalah perang Gaza tidak selesai sampai hari ini? Kenapa kalian diskusikan? Ya. Kenapa sih? Coba saya dengar nggak? Dengar nggak? Ya. Ya. Silakan. Nomor 1, kenapa masalah perang Gaza tidak selesai sampai hari ini? Gak apa-apa, langsung jawab juga gak apa-apa. Nomor 2, kenapa negara Palestina sering terjadi konflik dengan Israel? Yang ketiga, apakah ada hubungannya dengan Salahuddin Al-Aini? Silakan kalian diskusikan, identifikasi masalahnya berapa, ya. Kenapa masalah perang di Gaza tidak selesai sampai hari ini? Silakan kalian diskusikan. Kalau yang di situ, yang di buku atau bagikan itu, ya. Coba kalian berpikir kritis. Coba kalian berpikir kritis ya. Kenapa perang di Gaza tidak selesai sampai sekarang presentasi dari kelompok 1 dulu. Tadi pilih nomor berapa? Yang poin pertama. Ya. Jawabannya apa? Karena bangsa Israel merasa bahwa tanah Palestina adalah warisan nenek moyang mereka, maka dari itu Israel berusaha merebut tanah Palestina dengan mengirimkan genosid seperti sekarang. Oke, genosida itu apa? Kelompok 2. Ya, kelompok 2 tadi pilih kelompok yang mana? Yang A. Kenapa masalah perang Gaza tidak selesai sampai hari ini? Jawabannya. Sekarang pertanyaan Bapak, siapakah orang kelompok Hizbullah Hamas? Ya, itu kelompok yang melekat apa yang melakukan pilih nomor berapa? 2. Karena Israel ingin merebut atau mengambil alih wilayah Palestina, dijadikan Israel layak. David, kalian tahu? Oke. Tepuk tangan untuk semuanya. Sekarang yang kelompok laki-laki silakan maju perwakilannya. Aku tadi pilih nomor berapa? Oke. Sekarang kenapa? Tidak ingin. Jawabannya apa? Yang B, kenapa? Kenapa masa
perang Gaza yang selesai sampai hari ini? Pertama, ada 3 jawaban. Karena bangsa Israel mengakui tanah Palestina sebagai tanah mereka, maka mereka melakukan genosida, pembantaian. Yang kedua, karena Gaza tidak akan pernah diambil oleh Israel. Yang nomor 3, karena Palestina ini mempertahankan wilayah dan tidak mau menyerahkannya ke Israel. Nah, jadi kenapa sampai hari ini Gaza perang? Karena rakyatnya tidak mau. Sekarang, kenapa negara Palestina sampai di konflik Israel? Pastinya jawabannya ada 2. Karena Israel tetap ingin mengambil tanah Palestina. Karena Israel mengakui Palestina itu adalah nggak ada ya. Oke. Sekarang ini tugas kalian, carilah informasi mengenai sejarah perang salib baik di internet maupun ini. Sekarang ini ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Carilah informasi sejarah perang salib baik di internet maupun bahan baca lainnya. Kalau ini adalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tugasnya minggu besok dikumpulkan. Silakan kalian kembali ke kelas. Yang sudah silakan kembali ke kelas.